Halo, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, luar biasa. Terima kasih kembali lagi di saluran informasi pendidikan Sibas Papua, channel Sibas Papua yang memberikan inspirasi dan memberikan informasi tentang pendidikan di tanah Papua. Tema kali ini adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, suatu bahasa atau suatu informasi yang selalu menjadi pertanyaan oleh banyak pihak. Kenapa kurikulum perlu berubah? Nah, mari kita mulai dengan apa itu kurikulum sebenarnya. Jadi dari pengertian kurikulum itu sendiri, menurut konstitusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran secara serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu pengertian kurikulum menurut konstitusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kita tetap merujuk kepada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak Pendidikan ini mengibaratkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, demi menuntun kodrat para peserta didik atau murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan era dan masanya. Nah, perubahan kurikulum kita sudah banyak terjadi perubahan kurikulum dari masa sebelum merdeka, di masa Hindia Belanda, penerapan kurikulum di masa Hindia Belanda, kemudian kurikulum di masa sesudah kemerdekaan yang dicetus tahun 1947. Kemudian di era Orde Lama juga selalu berubah. Kemudian kurikulum di masa Orde Baru juga beberapa kali berubah. Kemudian di era kurikulum di era reformasi yang beberapa tahun terakhir ini seperti kurikulum K13, kurikulum K13 revisi, dan yang sekarang adalah kurikulum merdeka. Luar biasa. Nah, untuk pemahaman konsep, kenapa perlu ada perubahan? Ya, perubahan kurikulum dalam pendidikan adalah suatu proses pengembangan dan kemajuan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan zaman dan kemajuan teknologi. Karena kita tahu bahwa perkembangan zaman dan teknologi itu membutuhkan sebuah perubahan yang begitu pesat. Ya, perubahan kurikulum penting untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran yang lebih berfokus pada karakteristik peserta didik. Jikalau tidak kita lakukan perubahan, otomatis kita punya kualitas pendidikan akan stagnan, akan terus menurun, karena sistem pembelajaran hanya menerapkan kurikulum yang sudah ketinggalan zaman. Ya, kita ibarat HP, tahun ini menjadi HP andalan, 2 atau 3 tahun ke depan itu akan menjadi HP yang punya harga yang murah karena sudah ketinggalan zaman. Sama halnya dengan kurikulum.
Ya. Nah, di dalam pengembangan kurikulum atau perubahan kurikulum harus ada kolaborasi. Artinya bahwa kurikulum harus dirancang seiring dengan perkembangan zaman sesuai dengan karakteristik peserta didik agar kompetensi peserta didik dapat terwujud melalui kolaborasi semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan peserta didik itu sendiri. Nah, ada anggapan yang salah dari perubahan kurikulum. Banyak masyarakat, ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa mengganti menteri, ganti kurikulum. Ya, padahal itu sebenarnya adalah hal yang wajar karena kita selalu memerlukan adanya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan kebutuhan yang ada pada peserta didik sebagai sampel utama tujuan pendidikan kita dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Jadi kita memang perlu mengikuti era zaman. Jangan lagi ada sesuatu hal program yang ketinggalan zaman. Ya. Selanjutnya, tujuan akhir dari perubahan itu ya ada beberapa konsep, ada beberapa tujuan atas perubahan kurikulum. Yang pertama ya tetap pemerintah atau kita dalam hal ini pendidikan itu menjawab tantangan terkait dengan zaman yang terus berubah ya agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Jadi kurikulumnya sudah tidak ketinggalan zaman lagi karena dia mengikuti era perkembangan. Yang kedua, memperbaiki kurikulum yang sebelumnya. Jadi memang di kurikulum sebelumnya itu semua kurikulum baik. Semua kurikulum baik di zamannya, walaupun ada beberapa kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang akan kita perbaiki. Ya, merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Jadi merevisi, memperbaiki, menambah, mengurangi kalau ada hal yang lebih, ya. Kemudian beradaptasi dengan perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas kompetensi pada peserta didik. Nah, itulah tujuan dari perubahan kurikulum. Ya, jangan lagi ada pertanyaan kenapa selalu dirubah, kurikulum dirubah, belum diterapkan dirubah lagi, belum diterapkan dirubah lagi. Nah, memang butuh seperti itu karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi mengharuskan kita untuk bergerak maju, bukan berhenti atau mundur ke belakang. Itu prinsip yang dipegang oleh Bapak Menteri atau Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas kolaborasi. Wujudkan gotong royong menuju perubahan yang lebih baik. Jangan lupa di-subscribe Sipbas Papua, channel saluran informasi pendidikan Bas Papua. Merdeka!